Ya, kita akan masuk dalam serinya ketiga, rela dimiliki Yesus sepenuhnya. Mari kita bisa tentang memprioritaskan bagaimana ketika kita adalah milik Yesus, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Nah, ketika kita bicara tentang prioritas, di situ bicara tentang pengorbanan. Ya, makanya bab yang ketiga ini kita bicara tentang rela berkorban. Anda lihat di situ ada seorang ya bawa bunga mawar, walaupun dia kecil, bunga mawarnya seukuran badannya, dia berusaha dengan semaksimal mungkin karena dia ingin memberikan cinta. Nah, biasanya pengorbanan itu selalu berkaitan dengan cinta. Ya, nah, ketika Anda dan saya itu mau berkorban atau rela berkorban, orang rela berkorban itu mesti punya kesadaran. Nah, kesadaran kita apa? Bahwa kita ini adalah milik Yesus sepenuhnya, bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita sudah dibayar, kita dicintai. Nah, kesadaran itu mesti kita miliki. Kalau Anda dan saya tidak memiliki kesadaran itu, maka sulit untuk kita itu rela berkorban. Karena bicara pengorbanan itu bicara tentang apa toh yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ini yang kita juga mesti harus punya satu pengertian, kesadaran, pemahaman yang benar dulu. Karena banyak orang ingin berkorban, tapi dirinya tidak pernah memahami, sulit. Makanya orang tua, seorang ibu, kenapa dia rela berkorban untuk anaknya? Karena dia tahu, dia mencintai anaknya. Ini adalah milik saya. Kenapa seorang anak mau berkorban untuk ibunya? Karena dia tahu ibunya sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Nah, sekarang kita, kenapa Anda mau berkorban untuk Yesus? Anda mesti punya kesadaran bahwa saya ini miliknya Yesus, dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini kita mesti sadar dulu. Sehingga di dalam Galatia 2:20 ini berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini Paulus ingin supaya ketika Anda membaca ayat ini atau ketika Anda merenungkan ayat ini, memiliki satu kesadaran bahwa kamu tuh miliknya Yesus. Melalui apa? Melalui penebusannya. Anda dan saya seharusnya dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi karena Yesus Allah menjadi manusia, menebus dosa kita, Dia membeli kita, yang seharusnya kita adalah miliknya karena terjual, karena dosa. Akhirnya Tuhan menjadi manusia untuk menebus supaya Anda dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini Anda mesti punya kesadaran, aku ini bukan milik aku sendiri. Aku milik Yesus. Yesus yang Yesus yang mencintai aku. Dia rela berkorban untuk aku. Dia melakukan segala-galanya untuk aku supaya saya, Anda dan saya bisa selamat, dilepaskan dari kuasa maut. Di sini satu kesadaran, aku miliknya Yesus. Nah, di situ Anda akan rela untuk berkorban. Tapi kalau kita tidak memiliki satu kesadaran, sulit untuk berkorban. Jadi kesadaran inilah yang membuat kita mau berkorban karena rela dimiliki oleh Yesus. Dan ini bisa dilakukan karena mengenal dan mengalami cintanya, memahami betapa besarnya cinta Yesus kepada kita. Itu sebabnya Anda dan saya itu kenapa tiap hari itu mesti harus punya satu
hubungan dengan Tuhan, pengenalan, bergaul karib, orang bilang. Ya, supaya Anda ini kenal. Dan bukannya kenal, ngalami cintanya Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak ngalami cintanya Tuhan, tidak bisa memahami betapa besarnya cinta Yesus kepada kita, sulit. Karena seringkali banyak orang Kristen seperti Ayub, kenal Yesus dari apa kata orang. Nah, itu sebabnya kenapa Anda harus ngalami. Ya. Bukan hanya mengenal, tapi ngalami. Karena banyak orang, aku tahu Yesus, tapi tidak pernah ngalami cintanya. Jadi pengajaran begini untuk membuat Anda mengenal, oh Yesus begini. Tapi bukan hanya sebatas di sini, pengetahuan bukan. Tapi mesti hatimu ngalami cintanya Tuhan. Maka tiap hari itu Anda mesti punya yang namanya hubungan atau bergaul karib dengan Tuhan, itu penting. Supaya kesadaran itu tidak hilang. Supaya Anda tidak lupa akan kasihnya, akan kebaikannya. Itu pentingnya orang berdoa, membaca firman, merenungkan. Ini Anda tiap pagi atau ada waktu-waktu di mana Anda tuh bisa berdoa. Itu penting. Datang sama Tuhan, Anda mulai menyembah Dia. Membangun kedekatanmu dengan Tuhan, dengan Yesus, sehingga Anda merasakan cintanya ini. Nah, kalau Anda sudah merasakan cintanya, nanti Anda akan memiliki kerinduan untuk menyenangkan hatinya, karena Anda merasakan cinta. Ketika orang datang sama Tuhan, dia mulai dijamah, dia mengalami perjumpaan, dia bisa nangis, dia bisa hatinya damai, dia punya suatu perasaan diterima dengan apa adanya. Ketika dia merasakan itu, maka ada namanya satu respon dari diri kita. Tuhan, bagaimana ya saya bisa menyenangkan hatimu? Aku sudah merasakan kasih-Mu, betapa besarnya kasih-Mu dalam hidupku. Sekarang bagaimana aku bisa menyenangkan hatimu? Bagaimana hidupku itu bisa menyenangkan hatimu? Nah, ini akan muncul kerinduan. Kenapa? Karena dikasihi. Nah, kesadaran ini harus dibangun. Karena manusia ini punya satu penyakit, namanya penyakit lupa. Yang ini susah untuk dibilang itu, waduh, kok orang bisa lupa, ya tidak tahu. Tapi itu penyakit. Makanya kalau Anda tidak tiap hari bergaul dengan Tuhan secara karib, terus menerus konsisten, tidak bisa, pasti lupa. Makanya kayak PA begini mengingatkan Anda yang mungkin jauh, sudah lama jauh, atau engkau mungkin bangun berdoa tapi nggak ngalami. Di situ diingatkan, kau mesti minta. Di situ Anda mesti minta. Di situ Anda berdiam diri. Anda mulai, Tuhan, aku mau merasakan kasih-Mu. Nah, ketika Anda ngalami itu, nanti Anda akan memiliki kerinduan. Jadi kerinduan itu muncul ketika kasih itu dinyatakan. Tanpa pernyataan kasih, pengalaman kasih-Mu dengan Tuhan, nggak bisa Anda punya kerinduan menyenangkan Tuhan. Kamu mau menyenangkan apa? Apa yang mau kamu senangkan? Nggak bisa. Makanya banyak orang karena tidak mengenal itu mutlak ya, dan tidak mengalami, akhirnya dia nggak tahu. Ada orang ngalami kasih Tuhan tapi nggak kenal. Alami, Tuhan baik ya, tapi nggak kenal pribadinya. Kerinduan menyenangkannya akan salah. Akhirnya banyak orang
kecewa. Aku udah melakukan begini, aku ingin membalas kasih, kok malah begini. Lah kecewa. Karena ada orang nyenengkan orang tuanya karena ngalami mamaku sayang sama aku, papaku sayang, pingin menyenangkan orang tua. Tapi karena nggak kenal bener, salah, orang tuanya nggak senang. Akhirnya, loh, aku tuh punya maksud mau nyenengkan papa mama, kok papa mama begitu? Ya karena kamu nggak kenal. Nah, seringkali banyak orang saya lihat ya, rindu menyenangkan Tuhan, tapi karena nggak kenal, akhirnya caranya salah, Tuhan kurang berkenan. Di situ kecewa. Loh, aku udah begini kok masih begini. Nah, kecewa. Makanya mengenal dan mengalami. Ini penting. Nah, pengajaran-pengajaran begini kan membuat Anda dibawa Anda untuk mengenal Yesus. Siapa tuh Yesus? Oh, Yesus yang mati buat dosaku. Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Aku mengalami kasih Tuhan dari apa? Dari hukuman dosa yang seharusnya aku masuk neraka, tapi aku bisa masuk surga oleh karena Yesus. Dan sekarang aku diberi itu. Nah, aku tidak boleh kehilangan itu. Nah, di situ Anda mulai membangun. Makanya kalau Tuhan itu nggak nyatakan kasihnya, nggak bisa. Dan orang untuk mengalami kasih Tuhan, mengenal kasih Tuhan itu kan nggak bisa satu hari selesai. Oh, Tuhan baik. Anda bisa bilang hari ini Tuhan baik. 3 jam Anda ngalami masa, bisa jadi Anda bilang begini, Tuhan kok jahat ya. Itu manusia. Makanya mengalami kasih Tuhan, mengenal kasih Tuhan itu mesti setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Sehingga memiliki kerinduan untuk menyenangkan hatinya. Nah, karena mengetahui bahwa hidupnya dimiliki Yesus dengan darah yang mahal, itulah sebabnya mau berkorban. Jadi pengenalan itu penting sekali. Nah, pengorban ini rela berkorban ini dalam hal apa? Ini hari ini kita akan bahas rela berkorban dalam pengabdian. Dalam pengabdian. Orang yang mengabdi itu hanya menginginkan, kalau dia mengabdi Yesus, hanya menginginkan Yesus dalam hidupnya. Makanya di dalam Matius 6 ayat 21 Tuhan ngomong gini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan di 22, 23, 24 Tuhan ngomong tentang pengabdian. Jadi kalau bicara tentang rela berkorban dalam pengabdian, di situ hatimu ini penting. Kenapa saya katakan hati ini penting? Karena hatimu ini kalau nggak benar, tidak tertuju kepada Yesus secara penuh, nggak mampu. Anda mengasihi Yesus dalam hidup kita, hidupnya itu tidak mampu. Nah, kalau Anda nggak mampu mengasihi Yesus, maka Anda tidak akan mampu untuk mengabdi. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa Anda mesti tahu dirimu itu dicintai dulu, sehingga kita bisa memprioritaskan. Ketika kita memprioritaskan, kita bisa namanya rela berkorban. Di sini bicara tentang pengabdian. Anda bisa ngabdi karena Anda tahu, aku ini, saya pernah suatu ketika ada seorang ya, dia ini dulunya punya masalah, dari seorang pegawai punya masalah ditolong. Ini kisah nyata nih, karena ini punggung saya dari mama. Ya, ditolong, suatu ketika bangkrut, tidak bisa bayar. Karena dia tahu dirinya pernah ditolong, dia mengabdi. Ketika tidak bisa membayar, dia berkata gini, Pak, kalau Bapak nggak bisa bayar, tidak apa-apa, saya rela tidak dibayar. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia merasakan kebaikan yang diberikan. Nah, hidup kita juga sama. Orang tidak mungkin bisa mengabdi
Kalau dia tidak tahu apa namanya dicintai Tuhan. Makanya firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hartamu itu di mana? Berkali-kali saya selalu katakan, engkau harus jadikan Yesus itu hartamu yang paling berharga. Sehingga hatimu di situ, kamu sangat ngabdi. Karena kamu tahu bahwa kenapa kamu menjadi Yesus hartamu? Karena Yesus yang beli kamu, selamatin kamu. Anda dan saya, sehingga Anda sadar, aku ini miliknya Yesus. Aku diselamatkan. Jadi kalau Yesus tidak ada dalam hidupku, aku nggak bisa selamat. Nah, disitulah Anda nanti akan bisa menunjukkan hatimu kepada Yesus secara penuh. Makanya orang kalau nggak ngalami kasihnya Tuhan itu sulit. Kadang-kadang ada orang yang sudah ngalami kasihnya Tuhan pun karena berhenti untuk ngalami, akhirnya lupa. Ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Ada orang yang dulunya awalnya bagus, dia ngalami kasih Tuhan, sampai hidupnya yang kacau balau dipulihkan, dia begitu luar biasa lah, punya kerinduan melayani Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika hidupnya diangkat, mulai ada pekerjaan, mulai jauh karena beralasan tidak ada waktu. Lama-lama dia berkata gini, aduh, gak ada waktu, tidak lagi bisa mengabdi. Kenapa? Karena hatinya sudah berpindah ke lain tempat. Anda dan saya hati-hati ya. Anda yang sudah bekerja, ya, siapapun itu, baik kau suami, istri, hatimu dulu hati-hati. Jangan berpindah tempat. Nah, kalau hatimu itu sudah berpindah tempat, hartamu itu sudah bukan Yesus lagi, maka Anda tidak akan bisa tertuju secara penuh kepada Yesus. Begitu tidak bisa mengasihi, kasihmu pasti berkurang, mungkin bisa hambar. Ya, jadi betapa pentingnya kita ini ngalami terus tiap hari, jangan berhenti. Kenapa Anda mesti setiap hari baca, renungkan, berdoa? Tujuannya apa toh? Supaya Tuhan itu menyatakan dirinya melalui firman yang kamu baca, yang kamu renungkan, melalui doa, penyembahan, itu supaya Tuhan itu menyatakan dirinya. Kalau Tuhan menyatakan dirinya, dia menyatakan kasihnya. Nah, itu yang nanti jadi kekuatanmu untuk terus bisa mengasihi Tuhan. Kalau enggak bisa. Karena di luar sana itu banyak hal yang menarik. Makanya kalau Anda dan saya tidak menjadikan Yesus hartamu yang paling berharga, susah. Makanya dalam Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, kata mengabdi itu adalah douleo, ya, yang memiliki arti menjadi hamba, melayani, tunduk kepada. Jadi mengabdi itu menjadi hamba. Sebenarnya dalam terjemahan ini saya ganti, bukan hamba, tapi budak. Jadi menjadi hamba atau budak, melayani, tunduk kepada. Nah, sekarang gini, kalau menjadi hamba berarti kamu mesti punya tuan. Nah, sekarang tuanmu siapa? Berarti kalau bicara pengabdian, itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan.
Kamu tidak bisa memperhambakan dirimu kepada dua tuan. Makanya Tuhan ngomong gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, tidak bisa. Makanya kalau bicara mengabdi berarti bicara melayani, tunduk. Kamu tunduk kepada siapa? Kepada Mammon, dunia, atau kepada Tuhan? Itu pilihan. Makanya kepada siapa kita akan mau tunduk, kepada siapa kita mau menghambakan diri, kepada siapa kita mau melayani, itu tergantung gini, seberapa besar kasih yang kamu alami. Yang kamu alami besarnya kasih dunia atau kasih Yesus. Saya percaya mestinya kasih Yesus lebih besar awalnya. Tapi karena orang tidak mau terus tiap hari ngalami kasihnya Yesus, akhirnya dunia ini juga memberikan kasih yang berbeda, sehingga hatimu terpikat. Makanya orang tuh bisa menjadi mengabdi itu tergantung seberapa besar kasih yang dia alami. Kamu orang kerja contoh lah, mana ada orang kerja kalau di tempat A dia merasa bahwa ini kok susah, bayarannya kecil, apa yang dia lakukan? Pindah, ditawari tempat lain yang lebih bagus, pindah. Tapi kalau orang keraton itu ngabdi. Saya pernah dengar orang keraton itu di Jogja itu yang abdi-abdinya itu bayarannya kalau nggak salah kalau nggak 505.000 per bulan. Jangan 500, 5.000 aja coba. Orang uang 5.000 itu buat apa toh? Makan satu kali habis, betul ya? Tapi dia tidak peduli mau bayaran yang sedikit besar, dia nggak peduli. Karena apa? Bicara pengabdian. Dia mau tunduk, dia mau melayani, dia mau menjadi hamba. Makanya Anda dan saya itu, kenapa Anda mesti ngalami kasihnya Tuhan, menyadarkan dirimu tentang kasihnya, supaya kamu bisa ngabdi. Sehingga apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang kamu hadapi, kamu akan berkata, aku tetap mau ngabdi, aku tetap mau tunduk, aku tetap mau melayani, aku tetap mau jadi hamba yang taat. Makanya seringkali kenapa banyak orang itu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuhnya, karena dia merasakan begini, kok dunia enak ya. Makanya Tuhan tuh wanti-wanti mengingatkan kita, hatimu loh, hati-hati loh, jangan kamu terpikat. Kenapa? Kalau kamu terpikat, kamu nggak bisa ngabdi lagi sama Tuhan. Banyak hal, pekerjaan, keluarga, pacar, suami, istri, anak. Bukan berarti Anda nggak boleh mengasihi, boleh. Tapi kamu nggak boleh terpikat. Hatimu nggak boleh diletakkan di sana. Kamu nggak boleh jadikan itu hartamu. Hartamu mesti Yesus. Makanya kemarin saya bicara prioritas. Kalau Anda tidak memiliki prioritas dalam hidupmu, tidak bisa. Dalam hidupmu siapa toh yang menjadi utama? Ini Anda mesti harus punya. Yesus harus jadi utama, hartamu yang berharga utama, supaya kamu bisa ngabdi. Kalau Yesus jadi hartamu yang utama, kamu akan tunduk. Jadi apapun yang kamu lakukan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hal apapun, perkataan maupun tindakan, kamu akan lihat dulu yang prioritas. Kira-kira aku melanggar enggak? Aku mendukakan Tuhan enggak? Karena Tuhanmu itu Yesus.
bukan lagi pendapat orang-orang di sekitarmu. Karena ada beberapa orang yang kadang-kadang memperhatikan pendapat di sekitarnya. Jadi bukan lagi memperhatikan ketentuan atau perintahnya Tuhan, tapi memperhatikan ketentuan-ketentuan dunia. Oh, dunia tidak apa-apa. Oh, ini tidak apa-apa. Bahkan, oh ini kan cuma bawang putih, ini kan bawang putih, tidak apa-apa. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya dia tidak bisa mengabdi. Kenapa? Karena hatinya itu sudah berpindah. Kadang-kadang kalau orang tuh diperhadapkan, dulu pada waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya ketemu dengan satu orang saudara, dia ngomong begini, ini cicok saya, dia ngomong gini, saya kasih nasihat kamu ya, hati-hati dengan uang. Saya kata, loh kenapa? Orang itu kalau sudah berhadapan dengan uang, satu detik hatinya berubah. Kok bisa begitu? Dia ngomong, cicokmu ini sudah pengalaman. Karena dia dulunya memang seorang kontraktor dan berlimpah harta. Dan sampai hari ini saya ingat itu. Dan saya dalam perjalanan hidup saya perhatikan beberapa kadang-kadang saya lihat orang dengan uang berubah. Dan itu terjadi nyata. Makanya kenapa Tuhan itu mesandingkan dirinya dengan mamon. Tuhan menyandingkan dirinya dengan dunia. Kenapa? Karena menarik. Tuhan tahu itu menarik. Ya. Itu sangat menarik hati. Makanya Tuhan gambarkan itu kan buah pengetahuan baik dan buruk. Waktu Hawa lihat itu dikatakan menarik hati karena memberi pengetahuan. Dunia itu menarik hati. Nah, kalau hatimu tertarik di situ, akhirnya Anda nggak akan ngabdi sama Yesus. Nah, kalau orang sudah nggak mau ngabdi sama Yesus, hatinya sudah berpindah tempat, nggak mungkin bisa rela berkorban. Mau berkorban apa? Nggak mungkin. Makanya ini yang dilakukan oleh Yesus Tuhan Allah kita. Jadi Yesus itu, Allah itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus memberi contoh dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus dalam rupa Allah, benarnya dia Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan. Jadi dia setara dengan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Yesus lakukan. Dan ini tidak mudah. Kenapa? Karena ketika Yesus jadi manusia, Anda jangan berpikirnya bahwa dia tidak ingat kalau dia itu Allah. Ingat, dia tahu dirinya Allah. Makanya dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini tidak mudah. Jadi Yesus ketika dia jadi manusia, dia 100% manusia, 100% Allah. Tetapi dia tidak menggunakan kealahannya. Nah, ini yang sulit. Coba hari ini kalau misalnya Anda tahu, misalnya raja, terus dia
menjadi seorang rakyat biasa. Dia tahu dirinya raja. Seluruh kerajaan tahu dirinya raja. Ketika dia dipukul, dia tidak menggunakan kekuasaannya sebagai raja. Dia menjadi seorang rakyat biasa. Wah, sulit. Itu perkara yang paling sulit. Apa buktinya? Dia tunduk sama Yusuf dan Maria sebagai orang tua waktu itu. 30 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Bahkan ketika dia tidak dipercaya, dihina, dicemooh, dia nggak bales. Dia tidak menggunakan kealahannya untuk menghukum mereka. Tidak. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dari hidupnya, dari dia lahir sampai dia mati, di dalam ketaatannya kepada Bapa, dia benar-benar tunduk kepada kehendak Bapa. Dan itu bukan hal yang mudah. Itulah pengabdian. Nah, Tuhan mau kita ini bukan hanya percaya Yesus, ikut Yesus, tapi Tuhan mau kita ngabdi, memiliki satu pengabdian. Ini yang namanya rela berkorban. Jadi bukan hanya sekedar Anda percaya. Kalau dalam bahasa Inggris trust, Anda tuh menyerahkan diri. Nah, itu ngabdi. Bahwa Anda sadar bahwa hidupku ini bukan lagi milikku, tapi milik Yesus. Sehingga Anda dan saya tidak mempergunakan tubuhmu ini, hidupmu ini dengan sembarangan. Nah, karena ngabdi, menyadari bahwa dirinya adalah milik. Seperti Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Dia ngambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah pengabdian. Di dalamnya ada penyerahan hidup. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya Tuhan tuh mau kita itu ngabdi sama Dia. Ya. Nah, itu adalah sebabnya Yesus sendiri ngomong begini. Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Anda ini dan saya ini hanya punya satu pemahaman begini, ikut Tuhan. Hidupku, makananku berarti hidup, bicara hidup, melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini yang Anda lakukan dalam hidupmu ini. Pada akhirnya pengorbanan pengabdian artinya kita siap kehilangan hak untuk memuaskan hidup, menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, karena kita sadar itu bukan berasal dari Bapa. Jadi di situ kita akan siap untuk kehilangan hak. Orang namanya ngabdi itu siap kehilangan hak. Karena apa? Karena Anda tahu bahwa hidupmu itu bukan milikmu. Hidupmu itu miliknya Yesus sepenuhnya. Artinya yang berkuasa dalam hidupmu itu Yesus. Apa yang kamu lakukan, Anda akan berkata begini, aku gak boleh bertentangan dengan Yesus. Makanya dalam 1 Yohanes 2:16, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan dagingmu, ketika kamu disakiti, kamu mau membalas, ya, daging tidak boleh. Ya, apalagi keinginan daging, mempergunakan milik dengan seenaknya sendiri, tidak boleh. Ya, pesta pora, hal-hal yang sifatnya keinginan daging, berkatakan tidak boleh. Apalagi yang berdosa.
Wah, itu kehilangan hak. Ya, kehilangan hak. Anda tidak bisa mempergunakan hakmu dengan seenaknya, karena Anda tahu kamu miliknya Yesus. Ya, keangkuhan hidup. Apalagi orang yang kalau sudah punya kuasa atau punya duit atau punya backing, ini kan angkuh. Kadang-kadang merasa bahwa waduh, hidupku ini kan hidupku. Ya, kemarin saya ada satu pertemuan, dia berkata, waduh dulu saya, karena dia orang yang berhasil kayak dia, dulu saya mengandalkan duit, kumpul sama tentara, polisi, pimpinan. Jadi kalau ada masalah saya mengandalkan duit. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tidak bisa lagi begitu. Nah, hidupmu ini kira-kira miliknya siapa? Milik dunia atau milik Yesus? Kalau ada, milik saya sendiri Pak, berarti hidupmu milik dunia. Karena pilihannya dunia atau Yesus. Kalau Anda berkata, milik saya sendiri, saya mau hidup menurut keinginan saya, keinginan mata saya, keangkuhan hidup saya, berarti itu dari dunia. Berarti berasal dari dunia. Jadi hidup kita ini miliknya siapa? Nah, disitulah pengorbanan dalam pengabdianmu. Di situ kita kehilangan hak, perasaan, ya, harga diri, semuanya hilang. Anda tidak salah, disalah-salahin. Kalau itu memang Tuhan mau, puji Tuhan. Dihina, puji Tuhan. Ini kan yang namanya Anda kehilangan hak. Bisa membalas, Anda berkata, ya saya ampuni. Karena pengabdian, karena korban ini. Karena kamu mau ngabdi. Dalam hidupmu ini kamu mau ngabdi, bahwa Tuhan itu yang satu-satunya. Kalau itu tidak bertentangan dengan Tuhan, oke. Kalau itu bertentangan dengan Tuhan, aku tidak mau. Karena Anda sadar hidupmu ini miliknya Yesus. Makanya kekristenan itu saya katakan sulit. Kalau ada orang jadi orang Kristen gampang, salah, sulit. Karena hidupmu ini benar-benar harus bisa mengabdi. Benar-benar di situ kamu mesti harus mata hati tertuju secara penuh. Bukan untuk kepentinganmu, untuk kepentingannya Tuhan. Ini tidak mudah. Dan itu sesuatu yang sangat sulit. Karena manusia ini punya kepentingan. Bahkan bicara pengabdian, tadi saya katakan kehilangan hak. Hakmu itu kehilangan hak. Kamu punya sesuatu yang kamu bisa banggakan hari itu, ya biasa. Punya seperti tidak punya. Hatimu tidak boleh terikat di situ. Wah, itu sulit sekali. Makanya saya katakan, kalau Anda dan saya tidak mengalami kasih Tuhan, tidak mengenal kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan setiap hari, setiap waktu, sulit. Karena dikatakan dunia dan segala isinya berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kamu hidup seperti gini, domba di tengah serigala. Nah, kalau domba itu tidak ada perlindungan dari gembalanya, mati. Makanya kalau kita ini tidak benar-benar terus kenal mengalami kasih Tuhan, habis kita. Nggak bisa ngabdi.
Makanya Anda tuh kalau enggak berjuang untuk konsisten terus bila perlu ditambahkan, tambah habis. Kenapa? Daging kita ini paling sulit. Kadang-kadang saya sendiri ya, kadang-kadang untuk misalnya contoh HP aja ya. Kalau orang udah pegang HP, saya sendiri kadang-kadang nggak sadar kalau udah pegang HP, tuk. Saya lihat, 1 jam, 2 jam nggak terasa. Karena ada urusan, wah, dilihat, 2 jam. Daging. Dan 2 jam itu kita seperti gini, ngotori pikiran hati kan, kita nggak tahu apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Itu bisa mengotori. Lah, kalau Anda tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan, yang ngotori kamu itu lebih banyak daripada hatimu yang bersih. Hatimu yang bersih ini akan cepat kotor. Makanya caranya supaya gimana? Supaya ada filternya, yaitu hubunganmu bergaul karib dengan Tuhan. Itu mesti setiap hari. Yang ketiga, yang selanjutnya, siap hidup untuk menggenapi kehendak-Nya. Jadi pengabdian itu begini, Anda tidak lagi punya kepentingan secara pribadi. Anda cuma hanya punya kepentingan, yaitu kepentingannya Tuhan. Jadi siap untuk menggenapi kehendak-Nya. Jadi hidupmu itu Anda mesti minta, Tuhan beri saya hikmat, kekuatan, keberanian untuk supaya hidup saya itu menggenapi kehendak-Mu. Saya percaya kalau kamu, Anda dan saya mau berjuang untuk bisa. Nah, seringkali kita ini karena tidak memprioritaskan Tuhan, tidak ada pengabdian, hidup kita ini bukan lagi untuk menggenapi kehendak Tuhan, tapi menggenapi kehendak-Mu sendiri. Jadi ambisimu, cita-citamu yang ditujukan kepada untuk dirimu. Bagaimana supaya aku bisa sukses? Bukannya tidak boleh sukses, boleh. Tapi Tuhan mau gini loh, hidupmu itu kalau kamu sukses, kalau kamu berhasil, ya karena untuk menggenapi kehendak-Nya Bapa. Jadi bukan untuk keangkuhan, untuk supaya waduh saya tuh hebat, enggak. Makanya saya kata hidupnya benar-benar mengabdi kepada Tuhan Yesus Allah kita, sehingga semua yang dilakukan hanyalah untuk kepentingan Yesus dan kerajaan-Nya. Jadi Anda sudah punya satu pemikiran begini, aku ini miliknya Yesus, hidupku ya untuk kepentingannya Yesus dan kerajaan-Nya. Di luar itu aku nggak mau. Nah, itu yang kita mesti harus miliki. Kalau Anda dan saya tidak menjaga ini seperti satu benteng dalam hidupmu, yang mesti Anda pertahankan, hidupku ya hanya untuk kepentingan Yesus dan kerajaannya. Ketika itu di luar kepentingannya Yesus dan kerajaannya, Anda bakal no, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa mengotori. Karena seringkali kenapa orang tuh bisa hidupnya akhirnya jauh dari Tuhan? Karena gini, hidupnya sudah bukan lagi untuk kepentingannya Yesus dan kerajaannya. Loh, berarti tidak bisa senang. Oh, justru kalau kamu, Anda dan saya mau hidup untuk kepentingan Yesus dan kerajaannya, mesti senang. Pastinya senang. Kenapa? Pasti damai. Yang kedua, hidupmu nggak mungkin melarat. Lalu yang kepentingannya kerajaan, duta besar itu kan hidupnya nggak mungkin melarat, dipelihara. Ya. Dan apa yang kamu kerjakan mesti diberkati. Loh, kok bisa, Pak? Iya.
Karena yang kamu lakukan untuk kepentingannya Tuhan, bukan lagi untuk kepentinganmu sendiri. Tuhan pasti percaya sama kamu. Jadi kalau raja di atas segala raja percaya sama kita, waduh, enak. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau aku berkati kamu, kamu bisa mengelola. Karena Tuhan tahu hatimu, aku tuh mau untuk kepentingannya Tuhan. Lo berarti tidak boleh jalan-jalan punya mau. Boleh, justru nanti akan diperlengkapi. Kenapa? Untuk kepentingannya Tuhan. Dulu pada waktu saya pertama kali ke sini, tidak punya apa-apa. Dari Semarang Misi kasih namanya motor satu, suruh beli motor. Dulu motor saya yang dipakai Pak Mengkyang itu diambil, dibeli karena Pak Mengkyang butuh, dibeli. Sudah dibeli, saya dipinjemin motor. Jadi motor sekarang itu motor dipinjemin sama jemaat karena tidak pakai. Jadi disiapkan sama Tuhan. Asal loh ya, asal kamu mau punya satu pengabdian begini, hidupku itu untuk menggenapi kehendaknya, untuk kepentingannya Yesus dan kerajaannya. Dia akan siapkan. Cuma kamu pasti menderita. Menderitanya gimana? Perasaan hatimu, pikiranmu. Ini perasaanmu nih. Nah, nanti minggu depan, Jumat depan saya akan bicara ini. Waduh. Karena kepentingannya Tuhan dengan kepentingan Yesus dan kerajaannya dengan kepentingan dunia kan beda. Tapi kalau kamu mau, Tuhan jamin hidupmu gak akan melarat. Nah ini yang kita ini harus tahu. Loh Bapak kok bicara berkat? Saya gak bicara berkat. Saya bicara tentang ya hidup kita ini kalau untuk kepentingan Tuhan, masa Tuhan mau biarkan begitu? Anda coba lihat di dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab. Semuanya Nuh istimewa. Coba Anda lihat, tukang petani suruh bikin bahtera besarnya kayak gitu. Tuhan nyuruh dia lakukan, saya mau lakukan untuk kepentingannya Tuhan, untuk kerajaannya. Tuhan tolong siapkan semua. Bahkan ketika masuk semuanya binatang semua, siapa yang nutup? Tuhan yang nutup pintu bahteranya. Nah, jadi saya percaya begini, kalau kita mau hidup untuk kepentingannya Tuhan dan kerajaannya, ngabdi sama Tuhan, nggak rugi. Nah pertanyaannya, Anda mau enggak? Kenapa? Ketika Anda mau ngabdi, tadi di sini kehilangan hak. Jadi Anda tidak bisa lagi sembarangan pakai uangmu, nggak bisa lagi sembarangan pakai hidupmu. Jadi Anda nggak bisa sembarangan pakai mulutmu, nggak bisa sembarangan pakai kakimu, tanganmu untuk hal-hal yang bukan kepentingan Tuhan, nggak bisa. Kehilangan hak. Tapi justru itu membuat Anda hidupnya merdeka. Kenapa? Karena Anda tidak lagi terikat dengan dunia. Orang yang paling menderita itu apa? Orang hidupnya terikat sama dunia. Anda jangan pikir orang yang kaya itu enak. Hatinya terikat di situ, menderita. Orang yang kaya yang hatinya terikat dengan kekayaannya itu menderita. Kelihatannya aja enak, tapi sebenarnya menderita. Tapi orang yang terikat sama Tuhan itu mestinya enak. Kalau kita terikat sama dunia itu justru penderitaan. Kenapa tidak puas? Makanya dari itu dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus ngomong gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus ngomong, jadi Tuhan kehendakmu, supaya hidupku untuk menggenapi itu. Apa yang kamu rencanakan, rancangkan dalam hidupku, Tuhan genapi. Tapi kita mesti juga mau, Tuhan aku mau hidupku juga untuk menggenapi itu. Jadi selaras. Tuhan nanti perlengkapi. Kamu yang bodoh nanti, yang orang tuh bodoh, nanti Tuhan perlengkapi. Tuhan akan perlengkapi, bisa jadikan pandai. Asal satu, hidupnya untuk kepentingannya Yesus, dia mau nurut. Pasti. Saya dulu di Semarang, ini kenalan dari mama saya ini, dulunya pegawai percaya Yesus, tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Tapi dia ngomong, Tuhan aku mau hidupku itu untuk Engkau. Aku ingin kenal Engkau. Aku tidak bisa baca. Terus gimana aku bisa kenal? Setiap kali itu dia tidur, ada kayak seperti ada orang ngajarin dia baca. Jadi dari yang nggak bisa baca jadi bisa baca. Kenapa? Karena dia mau kenal, dia mau ngabdi sama Tuhan. Pasti diperlengkapi. Saya kalau ingat diri saya sendiri, saya kalau ditanya khotbah, waduh, mau ngomong aja orang bilang pancen belepotan, orang Jawa bilang apa? Amburadul apa tuh? Kacau balau. Nggak bisa. Tapi ketika saya mau, Tuhan aku mau mengabdi, Tuhan perlengkapi. Nah, saya percaya hidup kita di dalam Tuhan sama. Kalau Anda mau ngabdi, mesti bisa. Tuhan akan perlengkapi hidupmu. Kalau mau melakukan pekerjaan, biarlah pekerjaan itu kamu lakukan seperti untuk Yesus, kepentingannya Yesus. Jadi pekerjaannya kamu tuh benar-benar, aku tuh mau untuk kepentingannya Tuhan. Aku mau lewat ini semua rencana Tuhan tergenapi. Miliki itu. Nanti Tuhan akan perlengkapi kamu. Ya, lalu Jumat depan saya akan bicara bagaimana orang untuk hidup dalam kepentingannya Yesus ini dan kerajaannya. Ini ada satu pengorbanan lagi yang lebih sulit dibandingkan di dalam pengabdiannya ada pengorbanan yang lebih sulit. Apa? Di dalam perasaanmu. Nah, kadang-kadang orang itu tidak mau ngabdi. Orang kalau mau ngabdi itu nurut. Diajarin nurut. Disuruh apa nurut. Nggak banyak bantah. Nah, ini yang sulit. Nah, Jumat depan saya akan bicara itu. Bagaimana supaya Anda dan saya itu bisa ngabdi. Punya satu pengorbanan di situ. Ya. Jadi saya rindu setiap kita, ayo mulai dulu. Setiap hari alami, yuk bangunlah hubungan setiap pagi, atau Anda bisa pagi malam atau siang kalau Anda mungkin nganggur, ya, atau mungkin subuh, bangun hubunganmu dengan Tuhan, bergaul karib 1 jam, 2 jam, datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau kenal Engkau, aku mau ngalami kasih-Mu. Baca firman, renungkan, bila perlu dihafal. Ya, sehingga Anda itu terus ingat bahwa aku tuh tidak boleh keluar dari
kehendaknya Tuhan. Hatiku tidak boleh terikat dengan dunia. Ya, jadi di situ ada punya satu prinsip, hidupku untuk kepentingannya Yesus dan kerajaannya. Ya, mari kita datang kepada Tuhan.